Cardano Facial Hard Fork merupakan perubahan yang paling signifikan dan diharapkan akan membawa peningkatan kapasitas jaringan dengan biaya transaksi yang lebih rendah, serta memperkenalkan fitur-fitur baru pada jaringan. Untuk kamu yang mau tahu lebih lengkap tentang Facial Hard Fork, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, balik lagi ke channel ini. Untuk yang baru nonton, perkenalkan kami Revera Prime, di mana setiap harinya kita rutin bahas tentang kripto yang harus kamu ketahui. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian pause sejenak untuk baca disclaimer ini dulu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, karena itu membantu kami agar bisa terus berkarya dan lebih berkembang lagi. Jangan lupa juga untuk join Telegram dan private Discord yang sudah kami sertakan linknya di deskripsi agar kita bisa diskusi dan belajar bareng tentang kripto dan bisa growth portofolio kita bersama. Kamu juga bisa request jika ada topik yang ingin dibahas bersama ya. Nanti kita akan review dan jika oke akan kita buatkan videonya. Oke, kita masuk ke websitenya. Ini cardano.org ya, .org. Di mana ini website resmi untuk Cardano. Nah, kalau dilihat, kita bisa cek di sini ya, di di Journey, ini ada Cardano Roadmap. Nah, Cardano Roadmap yang sekarang itu kita berada di level Basho ya. Nah, di mana Byron itu untuk foundation-nya, Shelly untuk decentralization-nya. Kemarin dengan diperkenalkannya Alonso, kita sudah masuk tahap smart contract dan sekarang sudah mulai masuk ke tahap Basho di mana ini scaling ya. Oke, kita mulai penjelasannya dari apa itu Facial Hard Fork. Facial Hard Fork sendiri adalah salah satu pembaruan dari Cardano setelah era Gaugen. Nah, ini era Gaugen ya. Pada peta roadmap yang kita lihat di sini. Pembaruan ini berfokus pada peningkatan kapasitas jaringan Cardano dan menurunkan biaya transaksi serta mengoptimalkan Plutus atau smart contract di Cardano yang dibangun dengan pemrograman berbasis Haskell yang digunakan developer untuk membangun di apps di atas jaringan Cardano. Upgrade juga akan membawa peningkatan pada Plutus untuk memungkinkan para pengembang membuat aplikasi berbasis blockchain yang lebih kuat dan efisien. Pembaruan ini dilakukan karena Cardano memproyeksikan jaringan akan menjadi sibuk ketika banyak proyek yang membangun di Cardano sehingga kapasitas jaringan perlu ditingkatkan ya. Jadi ini memang dia udah melihat future-nya Cardano ini akan bakal sibuk ya. Makanya dia membuat kapasitas jaringan itu lebih ditingkatkan lagi ya sebelum hal itu terjadi gitu. Kemudian hadirnya Plutus juga diperlukan untuk membuat proses pembangunan di apps di blockchain tersebut mudah dilakukan. Nah, itu adalah penjelasan Facial Hard Fork ya. Yang sekarang kita masuk ke peningkatannya. Peningkatan dari Hard Fork Cardano ini akan meningkatkan kemampuan smart contract melalui Plutus V2 yang menambahkan efisiensi yang lebih besar ke platform kontrak pintar atau smart contract yang sudah kuat gitu. Jadi dia memperkuat lagi ya dengan Plutus V2. Facial memanfaatkan model EUTXO untuk mengaktifkan di apps yang lebih cepat dan lebih canggih. Tambahan lain yang dibawa dalam pembaruan ini adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 besaran, yaitu CIP 31, CIP 32, 33, dan 40. Peningkatan ini juga meliputi pipelining test, peningkatan logging, serta tadi ya prioritas 4 CIP. Nah, kita bahas dari CIP yang pertama yaitu CIP 31 dengan gagasan utamanya adalah reference input. Dia memperkenalkan mekanisme input baru yang dapat melihat sumber output dari input saat ini tanpa perlu melakukan span atau membuat UTXO yang baru. Informasi sumber output ini dalam bentuk datum yang dimana dalam mengakses datum ini memerlukan setidaknya span output datum yang bersangkutan. Hal ini yang menyebabkan
fee yang perlu dibayarkan dalam semua proses transaksi jadi lebih mahal. Nah, tugas reference input ini adalah mengurangi spend output yang membuat akses informasi dalam Datum hampir gratis ya. Itu CIP 31 dan CIP 32 ini gagasan utamanya adalah inline datum. Pada dasarnya terdapat hash yang terlampir pada datum agar sebuah transaksi dapat tervalidasi. CIP 32 memungkinkan datum langsung terlampirkan pada output inline datum dan bisa tanpa menggunakan hash. Hal ini dilakukan karena ukuran hash sendiri bisa lebih besar dari data itu sendiri. Jadi dengan inline datum dapat menghemat penggunaan memori. Nah, untuk bahasa yang lebih sederhananya, ketika di app sudah banyak berkembang pada network Cardano, IP32 ini akan membuat jaringan Cardano lebih ringan ya. Nah, itu kehebatan IP32. Dan kita masuk ke IP33 dengan gagasan utama reference script. CIP ini akan membantu CIP 31 dan 32 di mana dalam setiap transaksi input-output akan memerlukan kode script. Jadi setiap transaksi saat ini memerlukan script yang berbeda atau disebut individual script. Dengan adanya reference script, maka script disimpan di on-chain dan dapat digunakan berulang-ulang. Jadi tiap transaksi dapat menggunakan script yang sama, yaitu reference script tadi ya. Efek dari implementasi CIP ini sangat signifikan dalam efisiensi jaringan Cardano yang bisa lebih cepat dan murah. Karena tadi ya, kita bakal update ke reference script. Yang terakhir, CIP 40, gagasan utamanya adalah collateral output. Penggunaan wallet dalam menggunakan di apps mesti mendaftarkan collateral atau jaminan. Nah, di CIP 40 ini menawarkan proteksi DDoS kepada pengguna. Biasanya, jika suatu transaksi gagal, maka pengguna akan kehilangan beberapa kolateral. Maka dengan CIP 40 ini, pengguna tidak akan kehilangan kolateral tiap transaksi yang gagal. Nah, selanjutnya, integrasi UTXO HD dan Hydra, fitur-fitur tersebut akan meningkatkan jangkauan pada keuangan terdesentralisasi DeFi, pertukaran terdesentralisasi DEX, atau Decentralized Exchange, dan smart contract ya. Nah, selanjutnya itu adalah peningkatan dari hasil fasil hard fork ya. Jadi peningkatan-peningkatan tersebut yang akan kita rasakan setelah fasil hard fork ini live ya. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan terakhir yaitu keuntungan dari upgrade fasil hard fork ini. Nah, secara signifikan fasil hard fork ini meningkatkan kemampuan blockchain di proof of stake ya. Pembaruan akan dapat meningkatkan kemampuan smart contract dengan bantuan script Plutus V2 yang baru, yang akan memperkenalkan throughput yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih besar. Pembaruan seperti itu akan berguna untuk Oracle. Implementasi Datum sebaris memungkinkan pengembang membuat skrip dan melampirkannya langsung ke output, sehingga menghilangkan kebutuhan akan hash. Fasil akan memperkenalkan skrip referensi yang memungkinkan pengembang untuk tidak menyertakan skrip dalam transaksi pengeluaran. Dan pada saat yang sama, setelah hard fork ini, Cardano akan mengenalkan pipeline diffusion yang akan memastikan propagasi blok yang lebih cepat, sehingga secara signifikan meningkatkan kinerja blockchain dengan memungkinkan throughput yang lebih tinggi. Peningkatan dari fitur-fitur penting tadi ya, termasuk fungsionalitas smart contract yang ditingkatkan, waktu transaksi yang lebih cepat, dan biaya transaksi yang lebih murah. Nah, sebenarnya nggak berhenti sampai di situ aja ya. IOG juga berencana merilis berbagai fitur baru lainnya di Cardano beberapa hari setelah peningkatan fasil, yaitu di tanggal 27 September mendatang jika tidak ada perubahan rencana. Oke, jadi itu aja pembahasan dari Cardano Fasil Hard Fork, di mana menurut kalian, apakah fitur ini akan sangat berguna? Nah, menurut kami ini fitur-fitur yang diperkenalkan dan update ini
lumayan sangat signifikan ya, karena memang ingin mensolusikan isu skalabilitas yang mungkin terjadi di masa sekarang dan di masa yang akan datang ya, dengan tadi peningkatan di dalam jaringan. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari Fossil Hard Fork yang bisa kita sampaikan. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga join di Telegram kami yang sudah kami sertakan, linknya di deskripsi. Dan untuk kalian yang mau belajar diskusi dan growth bareng, silahkan join Telegram dan private Discord-nya ya. Di linknya ada di deskripsi. Thank you yang udah nonton. Thank you banget. Thank you semuanya.